salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah untuk malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Aris Hidayat. Sebenarnya malam hari ini itu jadwalnya Ustadz Roni, tapi karena satu dan lain hal, qadarullah visa beliau belum keluar. Jadi alhamdulillah kita sudah kedatangan temannya Ustadz Roni, yaitu Ustadz Aris Hidayat yang sanggup menggantikan beliau selama kita masih menunggu visanya. Beliau ini adalah seorang yang sudah melalang buana ke berbagai negara di Eropa. Beliau ini adalah seorang lulusan dari Master of Aeronautical Engineering, dan selama 11 tahun terakhir beliau menuntut ilmu di bidang kesehatan dan pengobatan Islam. Mari bersama-sama kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Insyaallah saya sebetulnya kajiannya mengganti Ustadz Roni ya. Kita sama-sama mau berangkat di sini karena suatu hal visanya belum keluar. Jadi sebetulnya saya tadinya sebagai peran pengganti. Ya. Insya Allah kali ini saya akan berbicara masalah kedokteran Islam yang hilang. Ya. Jadi sebelum saya berbicara masalah kedokteran, masalah pengobatan, biasanya selama ini kita berbicara selalu basisnya logis tidak, sesuai dengan logika tidak. Sedangkan kita lupa bahwa di dalam Islam, ya kita luruskan dulu pemahaman mengenai logika dulu. Nah, di dalam Islam logika itu ada 3 tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan. Sambil berdiri ya. Sambil saya tulis. Logika dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah dia logika wahyu. Logika wahyu sifatnya logika yang Allah miliki. Sifat logika sang pencipta. Sifatnya logika wahyu adalah dia sifatnya absolut. Tidak bisa diganggu gugat. Jadi udah pasti benarnya. Nah, yang kedua, logika alam. Logika alam adalah logika sunatullah. Logika sunatullah atau sains ya kalau sekarang ya. Jadi ilmu-ilmu alam, contoh misalnya matematika, fisika, kimia, astronomi, dia sifatnya logika alam. Sunatullah tidak akan pernah berubah dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Sifatnya seperti itu. Panas sifatnya ke atas, dingin sifatnya ke bawah, berat akan ke bawah. Nah, ini sifat-sifat alam itu seperti itu. Karena sifatnya pasti dari awal penciptaan sampai akhir, nah itu bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Nah, ini ilmu-ilmu alam. Kalau wahyu ini Quran dan sunnah. Nah, ini sifatnya absolut, tidak bisa didiskusikan. Benar, tinggal ikuti. Kalau alam sifatnya kita kaji, ya. Alam sifatnya jujur, dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir sifatnya sama. Nah, yang terakhir, logika yang terakhir logika manusia. Logika manusia adalah logika akal. Logika akal. Nah, sayangnya logika manusia ini bisa dicampuri dengan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa bermain di sini. Jadi logika manusia itu nggak bisa kita pegang. Karena terkait dengan beberapa kepentingan. Nah, kenapa saya berbicara di sini dalam berbicara masalah pengobatan? Kenapa saya awali dengan logika ini? Sebenarnya kenapa? Karena kalau kita kaji, sebelum kita ini, sekarang kalau kita kaji sekarang ini, kedokteran saat ini beranjak dari mana? Nomor atas, tengah, atau bawah? Kedokteran saat ini, pengobatan saat ini. Dari mana? Paling bawah.
Kajian manusia menurut manusia. Nah, disinilah kenapa. Jadi sebetulnya kalau kajian terhadap manusia mengenai manusia dikaji, diteliti, sifatnya di bawah. Ya, ini ada beberapa kepentingan. Ada beberapa kepentingan tergantung siapa yang berperan di situ. Dia masalah sini terpengaruh masalah politik, ekonomi bisa dipengaruhi di sini. Contoh misalnya penyakit apapun juga solusinya adalah obat, ya kan? Nah penyakit apapun juga solusinya obat. Nah di sini siapa yang diuntungkan biasanya kalau orang sakit? Kalau jualannya obat ujung-ujungnya orang yang jualan obat, farmasi. Ya, dikit-dikit ya. Oke, sekarang kita berbicara ini paham ya? Akan saya hapus. Logika adalah logika pertama, logika apa? Wahyu, kedua logika alam, terakhir logika manusia. Oh nih, sekarang saya hapus ya, jadi hafal ya. Atas, tengah, bawah. Nah, kita nanti akan bermain, kedokteran Islam bermain di mana? Di wahyu dan alam di sini. Logika manusia boleh untuk mengkaji, tapi harus sesuai dengan, tidak boleh bertentangan dengan logika alam, tidak boleh bertentangan logika wahyu. Oke, saya hapus ini ya. Oke. Kita akan lanjut lagi. Ini logika. Nah sekarang saya akan bermain. Kalau kita sebelum kita berbicara manusia, manusia adalah sebuah sistem. Ya, kalau kita berbicara sebuah sistem, kita hafal ya. Sebuah proses ada sistem, ada input, ada outputnya. Ya, kita berbicara sistem. Ini kita berbicara sistem ya, sebuah sistem. Ada apanya? Ada bahasa Inggrisnya ini ya, bukan. Oke. Ada input, ada outputnya. Nah, saya kasih contoh misalnya supaya kita berbicara masalah ini, kita berbicara mobil dulu ya. Mobil itu ada inputnya. Masukan mobil itu apa saja yang diperlukan oleh mobil? Bensin, oli, air, oksigen. Ya, untuk pembakaran diperlukan. Ya, ada berapa? Ada yang dimasukkan di dalam mobil. Nah, pengeluaran output mobil itu apa? Dia ada energi gerak, ada panas, ada sampah dikeluarkan. Ya, selalu itu. Nah, sistem dalam mobil ada apa saja? Sistem electrical, sistem apalagi? Sistem pembakaran, sistem pendingin, ya. Nah, banyak sistemnya. Nah, sekarang pertanyaan. Yang mau ini ada bensin ya, ada bensin, apa? Oli, apalagi? Air, udara, ada apa lagi? Freon untuk airco misalnya. Nah, pengeluaran ada energi. Nah, sekarang kalau mobil mogok tidak jalan, kira-kira masalahnya di mana? Kebanyakan masalah di mana? Bisa kurang bensin. Apalagi? Oli, tapi oli walaupun kurang masih bisa jalan. Apalagi? Air, orang paling masih jalan hanya mesin panas. Nah sekarang pertanyaan, kalau mobil bensin penuh, oli baru diganti, air penuh, udara tetap ada, freon penuh tapi mobilnya nggak jalan. Yang rusak yang mana? Yang mana? Sistemnya, sistem kendaraannya. Kalau sistem yang rusak, kira-kira sistem apa yang rusak? Bisa elektrikalnya, bisa lagi apa lagi? Mesinnya sendiri, sistem pembakarannya, apalagi sistem pendinginnya, ya. Jadi mobil rusak itu penyebabnya dari mana? Di sini sendiri, di dalam kendaraannya, sistem yang rusak. Jadi kalau mobil rusak, tugas montir itu apa? Tugas montir tugasnya apa? Apa? Memperbaiki apa? Memperbaiki sistem. Sistem pembalikan rusak, perbaiki. Walaupun bensin penuh, pembakaran tidak baik, mobil tidak jalan. Ya, walaupun oli penuh, tetap saja tidak jalan. Nah, jadi tugas montir itu apa? Dia memperbaiki sistemnya. Ada nggak tugas montir jualan apa? Bensin? Bukan. Tugas montir misalnya mobil rusak, oh ini beli oli merek ini tidak ada. Jadi pada prinsipnya apa? Mobil kalau kita ini kasus tidak hanya input saja, bisa jadi rusak di mana? Di sistem sendiri. Ini paham ya di sini ya? Oke, sekarang sistem ini saya ganti menjadi, ini menjadi apa? Manusia. Manusia inputnya apa?
Makanan. Apalagi? Minum. Apalagi? Oksigen. O2. Apalagi? Panas, matahari ya. Apalagi nanti ada masukan rohani, apalagi? Quran, iman ya. Nah sekarang ini kan makan, minum, seperti ini kan ya. Nah ada lagi sistem manusia. Kalau sistem manusia ada apa di dalam sistem manusia? Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem pembuangan cairan, ya kan? Nah, paham kan di sini? Nah, output manusia apa? Outputnya apa? Yang kotor-kotor? Kotoran. Air besar, buang air kecil. Apalagi? Keringat. Banyak kan ya? Kelembaban, panas bisa keluar. Panas tubuh, lembab, keluar. Hasil yang dihasilkan adalah energi. Nah, kalau manusia sakit, kira-kira kurang apa? Kalau manusia sakit, kurang duit. Wah, istrinya siapa tuh? Oke, kurang perhatian. Nah, selama ini jujur, kalau kita sakit biasanya berobatnya tuh di mana? Di sini atau di sini? Kalau kita sakit, kebanyakan. Kalau kita sakit dikasih apa biasanya? Dikasih obat. Obat tuh masuknya di input, output atau sistem perbaikan sistem? Input. Kayak mobil. Mobil rusak bukan diisi bensin. Bukan diisi air, bukan diganti oli, tapi sistemnya diperbaiki. Kalau mobil kita paham logikanya, tapi kalau manusia kita tidak paham. Ambil contoh ya, orang sakit saraf kejepit. Kira-kira solusinya diapain? Bukan pakai obat. Ya. Nah, ini dalam sebuah sistem Rasulullah gambarkan, Rasulullah mengatakan pengobatan ada 3. Sistem pengobatan Islam ada berapa? 3. Nah, apa yang kalau Rasulullah sebutkan, sebaik-baiknya pengobatan ada 3 pengobatan. Kalau ada 3 berarti 3, bukan 2, bukan 1. Nah, ini kan input. Rasulullah memberikan contoh. Sebaik-baiknya pengobatan dari input, sebaik-baiknya input apa? Yang paling banyak nutrisinya apa? Madu. Madu. Sebaik-baiknya input adalah, apakah madu satu-satunya? Tidak sebaik-baiknya. Jelas ya? Nah, sampah harus dikeluarkan. Yang dikeluarkan apa? Sampah harus dikeluarkan. Nah, sebaik-baiknya yang mengeluarkan sampah di dalam darah apa namanya? Bekam. Apakah bekam satu-satunya? Tidak sebaik-baiknya mengeluarkan sampah. Ya, paham ya? Ini salah satu contoh. Nah, perbaikan sistem, menaikkan energi, memperbaiki sistem yang sebaik-baiknya apa? Kai. Kai itu besi panas. Merah membara, ditempel ke tubuh, langsung ke tubuh menjadi panas, naik semua energi. Ya, Kai itu besi panas membara, dibakar, membara, tempelkan ke beberapa bagian tubuh, misalnya di kaki sini, tekan, langsung panas, langsung naik ke kepala. Kan ada hadis di neraka, sebutir pasir, kalau keinjek di kaki, mana yang mendidih? Kepala. Paham ya? Pasir nyentuh kaki, yang mendidih apa? Kepala. Untuk mengaktifkan panas, itu memang panas membara, ditempelkan kepada kaki, langsung panas. Langsung lewat tulang belakang panas, langsung kepala panas. Itu cara paling cepat untuk naikkan energi. Jadi kayak itu memperbaiki paling cepat. Ya. Apakah kayak satu-satunya? Bukan, salah satu metode yang paling cepat dan efektif. Kayak. Paham ya? Jadi Rasulullah pengobatan itu ada 3. Jadi ingat, dalam pengobatan, madu itu adalah sebaik-baiknya. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan? Yang baik. Yang dikeluarkan? Sampah. Ingat ya, racun itu dikeluarkan. Yang baik dimasukkan. Nah sekarang kita berbicara pengobatan barat sekarang. Kira-kira dimasukkan
Yang sebaik-baiknya nutrisi atau racun? Jujur. Racun. Gimana bisa ngobati? Yang baik harus dimasukkan. Yang haram nggak boleh dimasukkan. Nggak ada obat yang haram tuh nggak ada. Ya, nggak ada karena mendesak. Ya, aturannya yang baik dimasukkan. Jangan dibalik. Kemo, kilat nutrisi atau racun? Kemo, jelas kan? Dimasukkan ke dalam. Maka itu nggak mungkin sembuh. Racun itu dibuang, bukan dimasukkan. Ya, kotoran dibuang, semua dibuang, racun dibuang. Oke. Saya mencoba nanti supaya tidak terlalu lama, saya ingin memberikan contoh karena teori kan semua orang bisa teori ya. Jadi nanti saya ingin siapa yang punya masalah sambil contoh supaya langsung jelas. Orang punya asma langsung saya selesaikan. Nanti saya beritahu logikanya. Jadi kasus selesaikan dulu baru logikanya. Orang yang saraf kejepit ada nggak di sini? Saraf kejepit. Bapak saraf kejepit. Nah, enggak apa-apa sakit apapun juga saraf kejepit saya selesaikan. Yang migrain saya selesaikan. Ya, jadi nanti setelah selesai baru kita berbicara teori. Karena kalau hanya teori semua orang bisa kan. Nah, contoh orang yang apa namanya kalau ini tangan kesemutan, rematik yang sakit semuanya, rematik kesemutan boleh. Nanti diselesaikan. Nah udah selesai baru kita bicara teori. Jangan dibalik, jangan teori dulu tapi nanti baru kalau teori semua bisa. Identik kesemutan. Apalagi misalnya ada yang migrain, vertigo, alhamdulillah sehat semua ya. Terus ada yang sakit lutut? Nggak ada contohnya? Biasanya kalau udah contoh saya kerjain sekali, itu yang lain pasti langsung ngacung semuanya. Ya, udah ngelihat orang lain sakit, boleh. Nah sakit lutut ya. Nah lutut nanti selesaikan, kalau udah, jadi bapak dulu yang selesaikan dulu. Sebab kalau nanti udah satu selesai langsung normal, yang lain pasti ngantri. Ya, nah itu yang beruntung yang ngacung duluan. Oke. Kalau yang lain masih malu-malu kan. Coba misalnya penyakit apa? Hidung mapat, sinus. Diselesaikan insya Allah ya. Oke. Apa? Alergi apa misalnya? Gatal-gatal. Debu. Oh, polen ya. Ya. Nah, ya. Jadi kalau sekarang agak susah. Kalau ada yang alergi debu misalnya, ada yang alergi debu, kalau kena debu langsung bersin, nah itu bisa langsung. Udah selesaikan, nanti cari debu yang paling banyak, langsung di tepuk tuh di hidungnya. Apakah dia bersin lagi enggak? Kalau enggak ya udah selesai kasusnya, ya. Diabetes untuk apa? Untuk demo agak susah. Sekarang yang bisa langsung orang lihat langsung aja, ya. Apa misal gigi linu? Sebentar boleh, ya. Frozen shoulder, misalnya, tangan susah. Terus apalagi misalnya, silakan sebut aja. Sesak napas bisa selesaikan. Terus nanti ya susah nelan, kesemutan di kaki, orang prostat, lambung yang punya lambung sakit. Nah langsung bisa selesaikan insya Allah ya. Nanti saya terangkan logikanya seperti apa. Ini paham ya? Jadi dalam pengobatan itu ada yang dimasukkan yang baik-baik, racun dikeluarkan. Nah, sekarang kita berbicara dalam pengobatan saat ini kita tuh kebanyakan berbicara di mana? Di input. Sekarang yang dimasukkan dalam pengobatan apa? Yang baik tidak? Tidak racun. Nah, ini ya salah kaprah. Sedangkan Rasulullah mengatakan ya boleh leher sakit, nah, insya Allah selesaikan ya. Nah, enggak apa-apa. Jadi yang ngacung duluan nanti ditambahkan. Oke, nanti kita selesaikan ya leher sakit. Terus misalnya mata kering, hidung mapet, amandel. Nanti saya ceritakan logikanya dari mana ya. Oke, ini waktunya nanti kita lanjut lagi sampai jam berapa kita ini teori, setelah itu langsung praktek aja ya. Saya berbicara agak cepat dikit. Saya berbicara sistem di sini ya. Oke, ini paham di sini ya. Saya hapus ya. Nah, jadi nanti dalam pengobatan Islam, kita fokusnya itu bukan di sini, tapi di sistem. Ya, saya kasih, saya hapus dulu ya. Udah paham sini? Nah, sekarang kita berbicara masalah sistem ya, sistem tubuh manusia. Kalau kita berbicara sistem tubuh manusia, kita pakai logika mana? Pakai logika apa? Pakai logika wahyu, logika alam, atau logika manusia? Kita sepakati dulu. Kita pakai logika mana? Wahyu, ya, karena sifatnya absolut tidak mungkin salah.
Ya, kita pakai logika wahyu. Nah, kalau kita berbicara masalah wahyu dalam Quran, berarti kita masuknya pada proses penciptaan manusia di dalam Quran. Nah, ini surat apa? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 14, maaf, 12 sampai 14. Proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran disebutkan Al-Mu'minun 12 sampai 14. Ya, oke. Nah ini supaya agak menyingkat waktu, saya percepat prosesnya. Jadi proses penciptaan manusia awalnya Allah ciptakan apa? Coba mungkin bisa ada dibaca sebentar biar apa? Boleh biar apa nanti? Ya, 12 sampai 14. Boleh, silakan Ibu. Oke. Nah, di sini Allah ciptakan manusia dari mana? Saripati tanah. Dan ingat ya, Allah ciptakan manusia dari tanah. Jadi unsur tanah dan manusia sama. Sama sifatnya. Tapi makanan manusia bukan dari tanah. Makanan manusia adalah yang ditumbuhkan dari tanah. Ingat ya, makanan manusia yang ditumbuhkan dari tanah. Ini perbedaan sekali. Jadi makanan manusia bukan dari tanah, tapi yang ditumbuhkan dari tanah. Ini jangan sampai nanti kita terjebak dari suplemen-suplemen yang nggak karuan. Ya, saya ingatkan kita makan suplemen ini, vitamin ini segala macam ya. Jadi ini, makanan manusia yang ditumbuhkan dari tanah. Bedakan tanah dan dari tanah ya, yang ditumbuhkan dari tanah. Contoh misalnya, bayam ada zat besinya nggak? Ada. Tanah dari besi, ada besinya juga, ada. Rumusnya sama, Fe dan Fe. Ya, jadi unsurnya besi dari apa? Dari bayam dan dari tanah sama rumusnya. Tapi yang bisa diserap oleh tubuh yang mana? Yang dari bayam. Karena unsurnya berbeda sekali. Rumusnya sama, berbeda sekali. Nah sekarang, banyak nggak suplemen dijual zat-zat besi? Banyak nggak? Kira-kira ngambilnya dari mana? Kalau ngambil berapa bayam diambil, berapa ton diambil untuk satu kapsul? Ya, nah berarti besi dari tanah. Ya, jadi ingat di sini bukan ngambil dari saripati tanaman, bukan. Karena yang bisa mengolah itu hanya tanaman saja. Makanan manusia apa yang ditumbuhkan dari tanah? Vitamin A. Dari vitamin misalnya dari wortel. Vitamin ya makan wortel saja, jangan beli suplemen vitamin A. Karena rumusnya sama, tapi serapnya berbeda. Paham di sini ya? Makanan manusia yang ditumbuhkan oleh tanah, dari tanah, bukan makanan manusia tanah, bukan. Ini penting di sini. Jangan sampai terjebak kita dengan jual suplemen. Jadi kita menjadi objek marketing. Objek orang jualan obat. Enggak memperbaiki sistem, tapi jualan sini. Ya? Oke. Ini jelas di sini makanan manusia. Nah, setelah itu dari sperma yang tumbuh di mana? Di dinding rahim yang kokoh. Ingat. Jadi kalau permasalahan wanita tidak bisa hamil, permasalahannya rahimnya tidak kokoh. Ya. Jadi kalau manusia tidak bisa hamil, masalahnya rahim tidak kokoh. Ya, kalau untuk wanita. Nanti untuk laki-laki, kenapa spermanya kurang segala macam? Coba kembali pada ayat. Faliyanduril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Jadi sperma dibuat di mana? Di antara tulang sulbi, di antara dan taraib, dan di antaranya. Jadi kalau laki-laki kurang spermanya, bukan dikasih obat, bukan diapa-apakan, tapi perbaiki di antara sulbi dan taraibnya. Perbaiki rusuknya, perbaiki tulang belakangnya, perbaiki tulang ekornya. Nah, otomatis jumlah sperma normal, subur. Ya, jadi kalau wanita kita perbaiki kokohkan rahimnya, kalau laki-laki perbaiki
tulang rusuk, tulang lumbar, dan tulang ekornya. Nah, itu kita perbaiki. Nah, otomatis. Nah, setelah itu kalau udah semua baik, Allah yang menentukan jadi enggaknya. Ya, intinya syaratnya harus penuhi dulu. Ya, oke. Jadi maka tuh kalau nangani orang enggak punya anak, laki-laki selesaikan sulbi dan di antara sulbi dan taraib, perempuan dia selesaikan, dicek rahimnya, diperkokoh. Ya, oke. Nah, di situ kembali lagi Allah ciptakan nutfah. Nutfah itu sel sperma bertemu dengan sel telur, nutfah. Jadi manusia itu tergantung faktor ayah dan ibu. Ya. Nah, dalam pengobatan nutfah kalau udah seperti udah jadi, kita tidak bisa ngotak-ngatik lagi. Ya. Kita nutfah tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Jadi pertama tadi apa? Nutfah ya. Nutfah ini sifatnya udah tidak bisa diotak-atik lagi dalam pengobatan, udah selesai. Nah, yang bisa kita ubah apa? Yang alaqah. Alaqah ini sistem darah. Ingat ya, alaqah sistem darah. Nah, ini yang paling penting di sini digambarkan alaqah sistem darah. Jadi darah itu dibentuk dari dua hal, nutrisi dan oksigen. Ya, darah dibentuk oleh apa? Nutrisi plus oksigen. Ya. Jadi darah yang sehat, normal dibentuk oleh nutrisi dan oksigen. Ada tentu saja air ya. Tentu saja ada ini nutrisi masuk dalam air juga di sini. Ya. Nah, sekarang nutrisi siapa yang mengolah? Sistem pencernaan. Oksigen siapa yang mengolah? Sistem pernapasan. Ya. Jadi ingat. Kalau nutrisi orang makannya banyak. Penuh vitamin segala macam, tapi kekurangan zat besi, kekurangan magnesium, kekurangan segala macam. Yang salah apanya? Nutrisinya atau sistemnya? Sistemnya. Jangan kita menjadi objek jualan lagi. Ya. Pernah hadis? Nutrisi yang paling komplit apa? Madu, apalagi? Kalau makanan? Kurma. Hadisnya jelas. Barang siapa di rumahnya tidak ada kurma, ya, miskin. Di rumahnya tidak ada kurma, dia miskin. Artinya apa? Dia kekurangan nutrisi. Karena kurma paling komplit. Jadi kalau seandainya kurma adalah makanan yang paling semua ada. Vitamin D, magnesium, apalagi? Sebutkan semua ada semuanya. Zat besi. Semua sebutkan ada, komplit semuanya. Enggak ada satupun yang tidak ada. Superfood. Tapi udah makan kurma tetap kurang zat besi. Yang salah kurma atau tubuhnya? Tubuhnya. Habisnya. Nah, jadi yang salah apa? Tubuhnya. Jadi kalau ada orang yang tubuh kekurangan magnesium, kekurangan ini, perbaiki sistemnya. Jangan perbaiki asupannya. Sambil contoh, ada anak kurang vitamin D. Kan kita selalu kalau orang sakit bicaranya apa? Kurang apa ini? Dicek darahnya kurang apa. Karena ini nutrisi, maaf ya, hapus ini. Untuk menjadi darah, dia ada nutrisi plus O2 masuk ke dalam, udah habis ini, ada lagi. Masuk ke dalam, ada. Oh ini ada lagi. Masuk ke dalam sistem. Sistemnya apa nih? Sistem cerna plus sistem pernapasan. Dia menghasilkan energi. Ya, jadi ingat. Jadi nutrisi plus oksigen plus sistem yang bagus, dia menghasilkan energi. Ada orang yang letih terus, kurang darah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada orang lemas terus. Darah kurang, apa namanya kalau kurang darah? Anemia ya? Anemia. Kira-kira anemia, kira-kira yang kurang mana? Orang anemia kurang darah, yang kurang mana? Kalau tidak nutrisi, oksigen. Tapi oksigen kan banyak di sini. Mana mungkin orang kekurangan oksigen? Nggak mungkin kan? Berarti yang bermasalah mana? Sistem pernapasannya. Terus nutrisi. Ada satu anak kurus terus. Satu keluarga makannya sama. Makannya sama. Tapi yang lain sehat, yang satu sakit. Apakah kurang makan? Ya, itu.
Cacing, ayo, boleh nanti kalau kita berbicara cacing, kenapa yang satu tumbuh yang satu tidak gitu kan? Nah, kenapa yang cacingan satu? Kan satu keluarga, seharusnya semuanya. Kenapa hanya dia saja yang cacingannya? Nah, nanti berarti sistemnya perbaiki lagi ya. Oke. Nah, jadi di sini kita selalu berbicara yang kita lupakan saat ini dalam pengobatan adalah perbaikan sistem. Kita fokus selalu kepada di sini. Ya, sambil contoh sekarang. Sistem pernapasan. Ini selalu pemahaman diluruskan dulu. Orang bernapas itu pakai apa? Lewat hidung, apalagi? Mulut, tenggorokan, apalagi? Paru-paru, apalagi? Nah, itu boleh itu semua jadi bagian dari paru-paru, apalagi? Coba kira-kira pakai apa? Bernapas. Pakai otak, apalagi? Bernapas pakai apa lagi? Hah? Apa? Jadi dia ngambil oksigen. Bernapas itu dengan rongga dada. Siapa yang ngambil rongga udara ke dalam? Rongga dada. Kalau rongga dada sempit, Robis Rohli, rongga dada yang sempit. Jadi paru-paru itu kalau kayak balon, kalau ditiup, kalau nggak dibatasi sama apa? Rongga dada, paru-paru itu bisa besar, kayak balon. Karena dibatasi sama rongga dada, dia besarnya sesuai dengan rongga dada. Nah kalau rongga dadanya sempit, bisa nggak ngambil oksigen banyak? Nggak bisa, itu yang disebut asma. Ya, asma apakah paru-paru jelek? Dia kan nggak ngerokok. Paru-paru akan rusak kalau dia ngerokok. Ya, akan rusak. Ya bayangkan orang ngambil udara segar, dia ngambil udara lewat bara api, keringnya 100%, otomatis rusak semuanya. Jadi masalah pernapasan, kecuali orang ngerokok, paru-paru nggak mungkin rusak. Kecuali kena racun ya, paru-paru nggak mungkin rusak. Kecuali oleh rokok. Tapi dia nggak ngerokok, kenapa kena kanker paru-paru? Ya kan? Kenapa yang lainnya? Karena kita bernapas tidak hanya pakai paru-paru. Bernapas dengan rongga dada. Apakah rongga dada cukup? Tidak. Di rongga dada ada otot-otot. Kalau ototnya kenceng, napas berat. Ya, napas berat. Akhirnya napas semakin berat, dia harus nariknya semakin kencang kan? Semakin kencang. Semakin kencang, akhirnya apa? Meledak. Namanya panic attack. Ya, panic attack. Nah di situ. Nah, nanti kalau napas begitu berat, nanti jantung bisa bengkak. Nah, jadi napas itu tidak hanya pakai paru-paru, tapi dengan rongga dada. Terus pakai apa lagi? Dengan otot-otot rongga dada. Apalagi dengan diafragma. Terus napas dipengaruhi juga dengan susunan tulang belakang. Sambil contoh, tulang belakang yang sambil contoh ada tulang belakang yang masuk ke dalam. Kalau tulang belakang masuk berarti kan, lihat ya, tulang belakang kalau masuk, leher juga masuk gini. Gini kan? Sempit ya. Orang yang tulang belakangnya ini masuk ke sini, dada ke sini, dia bukan paru-paru. Jadi dia sempitnya tuh napasnya susah karena tulang ekornya masuk ke dalam. Sesak. Atas, tambah sesak. Jadi sesak itu tidak hanya oleh ini. Orang tulang belakang bermasalah, tulang ekor masalah, orang bisa sesak. Diafragma. Sambil contoh. Tugas diafragma apa? Dorong. Jadi orang yang diafragmanya ketarik, tegang, dia tidak bisa mengeluarkan CO2. Napas itu ngambil O2, mengeluarkan CO2. Kalau CO2 nggak bisa dikeluarkan, berarti CO2 numpuk dalam darah. Kandungan CO2 tinggi dalam darah, darah menjadi asam. Orang menjadi eksem, punya penyakit eksem. Ya, maka itu penyakit kulit hubungannya dengan apa? Penyakit pernapasan dengan kulit. Biasanya dia yang tidak bisa mengeluarkan CO2. Jadi orang alergi yang di tangannya banyak apa? Borok, eksem, semuanya alergi. Nah itu bermasalah di apa namanya? Diafragma. Ya. Jadi sistem pernapasan pun tidak sederhana itu. Selama ini kan kita berbicara hanya paru-paru saja. Ya, maka itu nanti ada siapa penyakit bermasalah di pernapasan, mau asma, mau napas pendek, berat napas, mau COPD, napas sesak, apapun juga namanya, nanti bisa selesaikan. Ya, suka ngorok, wah kalau nggak ngorok kasihan istrinya nggak tidur. Jadi kalau ngorok beda lagi. Jadi kalau ngorok biasa aja. Ya, tapi kalau ada anak-anak kecil yang jarang ngorok terus, nah itu bisa selesaikan. Kalau ada anak bayi gitu terus, nah itu langsung diselesaikan. Kalau enggak nanti dia kebanyakan pas mulai jalan, dia akan susah jalan. Ya, karena lehernya terlalu melengkung. Nanti biasanya kalau udah mulai jalan, nah dia bermasalah.
Jadi hati-hati kalau ada anak kecil bayi yang digendong soalnya gitu terus, nah langsung cepat perbaiki. Pas dia nanti jadi tulang ekornya masuk sekali dia. Nah, gitu. Pas suatu ketika dia jalan, dia lemah. Jadi jatuhnya ke depan terus. Nah, jadi nanti biasanya kalau nanti udah besarnya kakinya itu gini. Nah, gini. Nah, jadi hati-hati kalau ada punya anak yang suka bicara langsung cepat perbaiki. Karena langsung cepat menyelesaikannya. Kita bisa menyelamatkan sisa hidupnya. Ya. Jadi hati-hati anak yang suka apa? Yang dia tuh gitu terus. Sebelum jalan. Sebelum jalan ya. Ini anak bayi yang sebelum jalan. Karena saya banyak nangani bayi-bayi yang lumpuh. Ya, saya banyak anak-anak yang lumpuh, jatuh, saya perbaiki. Maka itu saya paham sekali orang lumpuh saraf kejepit dari mana. Contoh misalnya, sering nggak dengar apa? Polio, penyakit polio. Penyebabnya apa? Apa? Virus. Kenapa hanya satu kaki? Iseng amat virusnya. Kenapa satu kakinya enggak? Kan satu tubuh. Emang virus milih yang kanan atau kiri? Terus kenapa kakaknya enggak? Kenapa adiknya enggak? Kalau virus. Coba kalau jawab gitu gimana? Virus, polio, saraf kejepit terjadi pada anak. Ya, karena sakit dia nggak bisa jalan. Dia selalu dipakai untuk nggak jalan. Akhirnya lumpuh seumur hidup. Ya, jadi jangan pernah salahkan faktor luar. Yang salah itu apa? Input, sistem, dan output. Yang salah pasti sistem. Ya, jangan pernah nyalakan bakteri atau virus atau jamur. Sambil contoh. Kapan jamur akan muncul? Kalau ada apa? Lembab. Ya, hujan, betul. Ada hujan, ada lembab. Ya, jadi paham ya? Jadi kalau ada ruangan yang lembab, pasti ada. Jadi jamur akan tumbuh kalau ruangannya yang dibereskan apanya dulu? Lembabnya, jamurnya? Lembabnya, jangan jamurnya. Kita nggak jamur itu kan tadi abadnya nggak spora nih. Spora ada di mana-mana. Kayak apa? Polen, ya kan? Spora ada di, nggak mungkin kita berperang dengan jamur. Kita bisa berperang dengan lembab. Kalau tempat kering, jamur nggak mungkin tumbuh. Ya. Jadi kalau ada jamur, bukti bahwa ada lembab. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kita membunuh jamur. Seandainya di sini ada jamur. Ruangan ini ada jamur. Mana yang kita selesaikan? Kalau kita keringin jamur mati nggak satu hari itu juga? Mati. Tapi kalau kita semprot tiap hari masjid ini dengan fungisida tiap hari, 2 kali sehari. Berani masuk ke dalam nggak? Nggak berani, bau kan? Coba 2 kali sehari nggak berani kan? Nah, betul. Terus pertanyaan lagi, disemprotnya harus 6 bulan. Masjid ini disemprot 6 bulan. Ada yang sholat nggak di sini? Tiap 2 kali sehari. Itu harus berturut-turut 6 bulan. Kalau lupa 1 hari, diperpanjang 6 bulan lagi. Mau nggak? Nggak mau nggak? Masjid ini disemprot 2 kali sehari. Kalau 1 hari lupa, apa? Ditambah 6 bulan lagi. Lupa lagi, perpanjang 6 bulan lagi. Mau nggak orang masjid ini sholat di sini? Mau nggak? Kenapa? Karena beracun masjid ini. Paham ya? Jangan mau dibohongi. Kalau kita berperang dengan virus, bakteri, hancur tubuh kita. Masjid kita nggak ada yang mau 2 kali disemprot. Disemprot 2 kali sehari selama 6 bulan berturut-turut. 1 hari lupa, perpanjang lagi 6 bulan. Mau kira-kira? Pengurus masjidnya bodoh nggak kalau gitu kan? Bodoh sekali. Ya kan? Nah sekarang anak kita paru-paru lembab, ada virus, ada bakteri, dikasih obat 2 kali sehari, 1 kali lupa, perpanjang 6 bulan lagi, lupa 6 bulan lagi, sampai seumur hidup. Mau paru-paru dihancurkan kayak gitu? Itu faktanya. Maka itu kalau logika manusia itu banyak kepentingan, bukan. Ya, bisnis. Korbannya siapa? Siapa yang bisa dibodoh-bodohi? Hanya orang bodoh. Ya, jangan salahkan yang bodohi. Kenapa kita mau bodoh, mau dibodoh-bodohi? 6 bulan betul. Saya termasuk bagian itu. Anak saya pun seperti itu. Pernah. Saking bodohnya dulu. Kalau ingat saya marah. 1 hari lupa, diperpanjang 6 bulan. Kita takut. Waduh gimana nanti kalau lupa, perpanjang 6 bulan. Kita ngikut. Anak tuh hancur. Kalau mau BAB, kayak apa? Kotoran kambing, kecil-kecil. Kesakitan dia, selalu di tangga.
sakit, nangis. Kalau luka sedikit bengkak, berair. Waduh, tiap kali telinga tuh selalu apa? Berair terus. Penyakitan terus. Kenapa? Kita bodoh. Tubuhnya diracuni oleh orang tuanya 2 kali sehari. Lupa diperpanjang. Saya pernah bodoh, saya nggak nyalakan semuanya. Yang lain, saya contoh. Paham ya? Saya banyak menyelesaikan anak-anak yang epilepsi. Saya tahu apa itu epilepsi. Step. Ya, saya pernah bodoh juga. Ya, saya terangkan nanti epilepsi. Apa epilepsi? Ya nanti bagian nanti nggak selesai ya, nanti saya lanjut lagi, oke? Oke, jadi jelas ya. Kalau yang berperang kita perang itu kalau kelembabannya bukan jamurnya, bukan virusnya, bukan bakterinya, tapi apa? Lingkungan hidup dia perbaiki. Ya, jangan dibalik. Jangan sampai kita terpengaruh ini karena virus, ini karena bakteri, ya kan? Ini karena kucing, aneh banget. Kenapa yang lain enggak? Kenapa dia alergi kucing? Yang masalah tubuhnya bukan kucingnya, ya? Oke, kembali lagi sini. Oke, saya masuk lagi sini. Ini paham ya? Jadi kalau orang kekurangan darah, kurang darah, kalau kurang apa? Coba cek sistem pencernaannya atau sistem pernapasannya. Oke, saya hapus ini. Sekarang saya mau masuk lagi ke ini paham ya darah ya? Darah tadi apa darah? Nutrisi plus oksigen dicerna oleh sistem tubuh, sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Hasilnya darah yang sehat. Jadi kalau kurang darah, kurang oksigen, kurang apapun juga, jangan salahkan input. Salahkan apa dulu? Sistem. Ya, jangan sampai kejebak, jangan sampai jadi objek marketing. Ya, nanti jadi jualan semuanya. Itu karena pakai logika bawah. Oke, alaqah. Nah kedua, ini mudghah. Mudghah ini bukan diterbangkan segumpal darah ya. Sebetulnya masih belum segumpal darah. Dia masih nanti cikal bakal sistem pembuluh darah. Sirkulasi darah. Jadi nanti kalau ada telur, ingat telur? Kalau pas dirami, itu ada yang muncul pertama itu kayak pembuluh darah. Ada kayak jantung, mompa, pembuluh darah besar, ada pembuluh kecil. Ya, ada jantung, ada pembuluh besar, ada pembuluh rambut ya, jadi 3. Ini mudghah. Mudghah. Nah, mudghah itu dia ada apa? Jantung. Apalagi? Pembuluh darah besar. Besar ya. Plus pembuluh darah kecil. Ini kecil rambut ya, kapiler. Ini saya terangkan penting di sini. Nanti kalau kita memahami ini, kita nanti paham apa itu epilepsi, ya. Ingat, mudghah sistem jaringannya pertama sistem darah ya. Nah, kita berbicara mudghah. Mudghah itu sistem nanti ke depan sistem sirkulasi darah. Apa yang ada jantung, ada pembuluh besar, ada pembuluh kecil. Ingat ya, ini saya sampaikan karena ini penting. Jadi jantung mompa. Tugas jantung itu mompa, ya. Tugas jantung tuh terserah, dia nggak peduli mau tekanan 100, mau 200, mau 300, tugas dia nggak peduli. Yang penting darah mutar. Jadi tugas jantung itu apa? Mutarkan darah. Dia nggak penting mau 150, mau 300, nggak penting. Bagi dia tugas dia yang penting apa? Mutar. Ini otonom, kita nggak bisa ngatur. Dia tahu kebutuhan darah kental, dia mompa tinggi. Ya, pembuluh darah kering, dia tinggi. Pembuluh darah kenceng, dia mompa harus tinggi. Pembuluh darah kekendoran, dia mompa harus tinggi. Otot kenceng, leher kenceng, dia harus tinggi. Ya, jadi jantung nggak bisa salahkan. Orang tensi jangan salahkan jantung. Jangan pernah lemahkan jantung. Dia akan lemah sungguhan. Karena jantung nggak mungkin salah. Ya, jantung nggak mungkin salah. Dia mompa apa adanya tergantung kondisi. Ya, jantung nggak pernah salah. Nah, pembuluh darah besar itu punya otot. Ingat ya, pembuluh darah besar punya apa? Otot. Ini penting. Kalau pembuluh darah kecil nggak punya otot. Dia didistribusikan oleh saraf. Pembuluh darah kecil, saraf. Pembuluh darah kecil oleh apa? Oleh saraf. Kenapa saya tulis ini penting? Ya. Jadi kalau saraf kejepit, berarti yang stagnan pembuluh darah apa? Kecil. Ingat perhatikan ya. Pembuluh darah kecil oleh siapa diatur? Oleh saraf. Kalau saraf kejepit, pembuluh darah kapiler dia stagnan. Dia akan ngumpul situ, dia akan bengkak. Paham ya? Kalau saraf kejepit,
Di bagian saraf tertentu, di bagian itu pembuluh darah nggak ngalir. Dia akan bengkak di situ. Ya, saraf kejepit. Sambil contoh. Di amandel ada saraf. Kalau dia kejepit, otomatis amandelnya bengkak. Kalau amandel bengkaknya diselesaikan, lancar, bengkaknya hilang. Paham ya? Jadi amandel masalah di mana? Saraf kejepit bagian amandel. Sinus. Saraf kejepit bagian sinus hidung. Dia membengkak. Napas susah. Paham ya? Jangan dibalik. Gusi. Saraf gusi kejepit. Darah gusi nggak ngalir. Ya, tugas gusi adalah manaskan. Sehingga dia kena dingin nggak kuat ya. Gigi linu. Jadi gigi sensitif. Ada di sini yang gigi sensitif? Ada? Nah, nanti silahkan maju. Nanti dicek. Dicek sebelum diperbaiki. Minum es sakit. Setelah perbaiki, langsung minum air es. Yang paling dingin. Nah, nanti langsung tidak dingin. Ya, langsung sensitifnya langsung hilang. Ya, karena masalahnya memang bukan dari gigi sensitif. Solusinya bukan pasta gigi sensitif, bukan. Tapi saraf diselesaikan. Ada yang mata glukoma, mata kering di sini? Yang matanya selalu kering? Ada nggak? Ada ya? Nah, mata selalu kering ya. Nah, nanti berarti saraf mata yang kejepit sehingga dia tidak bisa, darah tidak bisa sehingga tidak bisa membasahi bola mata. Akhirnya air mata keluar terus. Ya. Nah, nanti kita selesaikan, mata langsung otomatis basah. Ya. Jadi mata kering bukan dengan obat tetes. Mata glukoma yang bengkak tekanan tinggi, selesaikan sarafnya. Ya. Nah, jadi oke, paham ya ini menurutku. Ya. 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 Boleh silakan dipakai ya, tapi mau sampai kapan? Iya. Nanti ada solusi yang lebih baik, rongga dadanya dibuka. Sehingga dia tidak perlu pakai inhaler. Pasien orang-orang yang asma rata-rata dari 20 orang yang saya tangani, 19 orang berhenti dari inhaler. Dan tidak pernah pakai lagi. Karena yang diperluas adalah rongga dadanya. Kita cari problemnya. Ya, dada tidak luas. Hanya memang jadi, tapi kan kita nanti suatu ketika, obat itu suatu ketika tidak berfungsi lagi. Dia mau apa? Nah, akhirnya, akhir hayat orang yang pakai inhaler, biasanya suatu ketika steroid tidak bisa bekerja lagi. Saking ini susahnya udah, tubuh udah nggak bisa diinikan lagi. Nah, di situ dia panik, pakai sport udah nggak bisa. Nah, di situ kematian datang. Ya, jadi jangan sampai kematian karena apa? Tergantung itu, lebih baik latihan membuka rongga dada saja. Ya, sehingga tidak pakai obat. Nah, nanti suatu ketika obat itu nggak berfungsi lagi, mau pakai apa? Nah, akhir hayat bisa di situ. Ya, menyakitkan. Orang menyakitkan mati kayak dicekek kan. Nggak bisa, diapain nggak bisa. Nah, itu matinya kayak digantung kan. Tapi lebih lama lagi gitu. Ya. Nah, matinya menderita sekali. Lebih baik rongga dada selesaikan aja. Jangan tergantung kepada pas sedang jalan, alat hilang gimana? Ya. Nah, hati-hati ya. Oke. Ya, jadi paham ya. Jadi ada obat yang lebih baik. Sistemnya perbaiki. Jangan inputnya, sistemnya. Ya. Kalau pakai input nanti kita seumur hidup tergantung. Ya, sistemnya perbaiki. Karena sistem perbaiki sistem tergantung kita. Kita bisa kontrol. Ya, bisa dilatih. Oke. Nomor 3. Nah, setelah dari mudghah Allah ciptakan izoman. Izoman di sini Allah ciptakan ini tulang belakang. Tulang belakang. Ini ada apanya? Ada saraf. Ini saya coba nanti. Kalau ini selesai langsung praktek aja. Ya, yang keempat selesai langsung kita praktek. Oke. Di sini ada apa? Tulang belakang, ada saraf. Nah, sini ya. Allah menciptakan tulang belakang. Nah, ini perhatikan. Kalau ada pohon, perhatikan ya. Pohon. Pohon itu yang tumbuh apa dulu? Batang, terus apa lagi? Cabang, ranting, dahan, ranting. Batang, dahan, cabang, dan ranting. Ya, urutannya kayak itu, baru daun. Ya kan? Nah, yang tumbuh apa dulu? Batang. Yang paling penting berarti apa? Kalau batang ditebang, yang lain mati semuanya. Tapi kalau dahan dipotong, tanaman tetap hidup. Ya, apalagi hanya daun, dia tetap hidup. Jadi yang paling penting di sini di mana? Batang. Nah, kalau kita berbicara tulang belakang ingat ya, tulang belakang waktu tumbuhnya tulang belakang,
Allah ciptakan. Pertama ini kepala tuh kayak titik. Ini kayak apa? Kayak apa namanya? Kayak ikan. Tahu kali ikan? Kan ada ini ya. Jadi tulang belakang yang Allah tumbuhkan tuh pertama yang paling sempurna tulang ekor dulu. Tulang ekor dulu, setelah itu tulang belakang sini tumbuh, setelah itu tulang rongga dada, leher, baru kepala. Berarti yang paling penting mana? Tulang ekor, tulang ekor yang paling penting. Karena dia sempurna duluan, dia pangkalnya. Jadi permasalahan orang sensitif, orang depresi, orang apa namanya? Penyakit apapun juga, awal dari mana? Tulang ekor. Ya, orang stres, manis, depresif, ya, orang gak keruan, jangan salahkan jin dulu. Cek dulu tulang ekornya. Kalau tulang ekor kenceng, kenceng semuanya. Tulang ekor kaku, kaku semuanya. Tulang ekor kendor, kendor semuanya. Tulang ekor lumpuh, lumpuh seluruh tubuh. Ya, nah yang menarik di dalam Quran, tulang ekor paling banyak disebutkan. Paling banyak berkali-kali. Organ, ada nggak organ ciptakan? Contoh Allah, aku ciptakan liver, ada nggak? Nggak ada. Allah aku ciptakan usus. Aku ciptakan empedu. Aku ciptakan limpa. Aku ciptakan pankreas, ada nggak? Aku ciptakan lambung. Nggak ada. Tapi tulang ekor berkali-kali paling banyak. Kalau Allah nyebutkan berkali-kali, berarti penting nggak? Penting. Kalau organ, Allah nggak nyebutkan, artinya penting nggak? Jangan diutamakan. Dia masuk kategori, paham di sini ya? Jadi kalau berbicara, kita logikanya apa dulu? Wahyu dulu. Kalau wahyu benar, nanti kasus yang rumit, mau kanker darah, mau kanker payudara, ya, mau penyakit apapun juga, mau vertigo, mau apapun juga, kita bisa selesaikan. Tapi kerangka berpikirnya harus wahyu. Kalau enggak acak-acak. Ya kayak paru-paru penyakit TBC, masa disemprot 2 kali sehari, lupa perpanjang, 6 bulan lagi, sebodoh-bodohnya makhluk tuh bisa ditipu kayak gitu, termasuk saya dulu. Ya, oke ya, 4. Tulang belakang, syaraf. Nah maka itu di sini paling penting tulang belakang. Energi kalau kita berbicara, ini kita tidak berbicara ini seperti cakra, chi dan lain-lain ya, energi, tenaga dalam, apapun juga orang bela diri yang unggul-unggul, yang bela diri ahli pedang, ahli segala macam. Pokoknya kalau bela diri levelnya tinggi, dia memanfaatkan tulang belakang. Ya, tulang belakang. Jadi orang kalau mukul banyak pakai tenaga ini kan, pakai samping kan. Tapi kalau udah dia pakai tenaga, pakai apa? Pakai tulang belakang, orang bisa lempar jauh. Karena tulang belakang itu kekuatan tinggi sekali. Ya, bela diri yang unggul-unggul, ahli pedang, ahli apapun juga, dia pasti berkelahinya dengan tulang belakang, bukan dengan tenaga luar, kanan kiri bukan. Pukul gini kan, kalau tulang belakang beda, langsung pukul jauh. Tulang belakang bermain, ototnya ada 32 ruas, langsung lebih keras lagi dia. Ya, tulang belakang sumber kekuatan. Gitu. Nah makanya dalam sholat tulang belakang diutamakan. Ya, ruku itu memperpanjang tulang belakang. Jadi ruku kan sifatnya harus ini datar sampai air tumpahkan tidak jatuh. Water pass kan artinya leher masuk sini. Nah lurus, tulang belakang diperpanjang. Itu energi langsung panas badan. Ya. Nah di situ. Oke. Nah itu tulang belakang sifatnya situ. Nah tadi tulang belakang ya. Jadi nanti kalau orang sakit apapun juga dicek tulang belakang kaku selesaikan. Kalau tulang belakang ini, tulang belakang kaku, tulang belakang itu harus lentur. Bisa apa? Bisa naik, turun. Dia bisa apa? Kanan, kiri. Dia bisa juga apa sifatnya? Bisa berputar. Bisa berputar semuanya. Kasar. Untuk pukul dia bisa ke semua arah. Dia bisa semua arah. Tulang belakang sifatnya bisa semuanya. Seperti apa? Semua itu. Nah, orang yang tulang belakang kaku, jadi suspensi nggak ada. Suspensi nggak ada ya. Kan ribet kan? Lihat leher sini. Sakit. Ya. Nah ini nanti getah bening. Getah bening. Ingat ya. Getah bening dialirkan oleh ya. Getah bening dialirkan oleh suspensi tulang belakang. Kalau tulang belakang bisa naik, turun, dia bisa gerak segala macam, getah bening ngalir. Kalau tulang belakang kaku, ingat ya, tulang belakang kaku, getah bening berhenti di mana-mana. Terutama di tulang belakang banyak. Banyak sekali. Nanti getah bening limpa, cairan limpa. Bahasa Indonesia apa? Jadi nanti kalau orang ada benjolan payudara, itu getah bening nyumbat.
Kalau sampai payudara getah bening berarti di tulang belakang paling banyak. Nah itu disebutnya kanker ringan, apa yang nggak ganas sama namanya? Kanker jinak. Kalau limfoma lain lagi, nanti limfoma itu karena otot kendoran. Kalau ini otot kencengan. Nah beda lagi nanti ya. Jadi ya, nanti kita bicarakan ya satu-satu. Kita bicara prinsip dulu ya. Nanti bahkan mau penyakit lupus mau apapun juga bisa selesaikan. Fikulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Tapi kita masuknya harus pintu yang benar. Ya, ini saya mau masuk pintu benar dulu. Nanti kita ada waktu nih. Nanti kita bahas. Nanti ke depannya kalau ada yang epilepsi datangkan aja, selesaikan. Ada yang asma selesaikan ya. Oke, ini hari ini kelihatan nggak mungkin terakhir saya ini kan karena terkait dengan waktu. Kita nanti sebentar lagi praktek. Nah, paham ya? Yang keempat, ini ada yang menarik. Ini tulang belakang. Ini fakasauna izoman lahman. Saya tulis langsung ya, apa? Ini maaf saya tulis dalam Latin. Fakasauna izoman lahman. Sengaja saya tulis bahasa Arabnya. Fakasauna izoman lahman. Aku bungkus tulang rangka dengan daging. Ingat di sini ya. Aku bungkus tulang rangka dengan daging. Nah, tadi kan yang ini tulang apa? Tulang belakang. Yang keempat itu tulang rangka. Tulang rangka itu apa? Pinggul. Allah ciptakan pinggul, muncul kaki. Jadi semua permasalahan di kaki masalah dari mana? Dari pinggul. Lutut masalah dari mana? Dari pinggul. Kaki dari pinggul. Semua masalah dari kaki dari pinggul. Nah setelah itu Allah ciptakan rusuk. Muncul tangan. Semua masalah tangan berawal dari rusuk. Ya, paham ya di situ ya? Oke. Nah, ini dibungkus dengan daging. Ini penting. Jadi di sini, daging di sini, semua organ, semua bagian yang bukan dari tulang disebut apa? Daging. Jadi organ masuk bagian apa? Daging. Jadi daging nempelnya, organ nempelnya kemana? Ke tulang. Fakasona izoman lahman. Semua kecuali tulang, semua kecuali semua daging, mau organ, otot, ya daging sendiri dia tergantung kepada apa? Tergantung kepada rangka. Paham ya? Jadi akhir nanti pengobatan apapun juga, yang pertama selesaikan apa? Rangka dulu. Masa lambung yang selesaikan rangka. Saya kasih contoh ya lambung. Ini terakhir saya kasih contoh. Setelah itu langsung praktek aja ya. Lambung. Coba ini maaf nih, ini penting penyakit lambung ya. Banyak nggak penyakit lambung di sini? Nah sekarang pertanyaan, ini sederhana ya. Lambung. Normalnya asam lambung keluar tuh kalau apa? Kalau kita makan, asam lambung keluar. Ya. Nah, kenapa kita makan asam lambung keluar? Kenapa? Nah, ya kenapa dia keluar? Jadi gini. Kalau kita rileks, lambung kita rileks. Tapi kalau diisi sesuatu, membesarkan, artinya melar. Ya, ada tegangan. Kalau dia ada tegangan, asam lambung keluar. Jadi asam lambung keluar kalau dia tegang. Ketarik. Asam lambung keluar kalau dia ketarik. Tapi ada orang nggak makan, kenapa dia asam lambung terus keluar terus? Artinya apa? Artinya ususnya ketarik, badannya ketarik terus. Paham ya? Jadi kalau orang ada tegangan daerah sini, daerah rusuk bagian kiri, ya otomatis asam lambung ketarik. Mau ketarik semuanya, dia akan asam lambung terus keluar terus. Solusinya gimana? Ya, rangkanya betul kan. Kalau udah kendor, asam lambung keluar saat itu. Maka tuh orang asam lambung mau 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun gak peduli. Kendorkan saat itu berhenti. Seketika. Ya, lambungnya, otot lambung. Ya, nah langsung selesai. Nah sekarang saya ambil contoh. Sekarang solusi di dunia kedokteran sekarang apa? Kalau asam lambung, asam sekali solusinya apa? Dikasih obat untuk apa? Netralisir lambung. Kan lambung itu tujuan untuk menghancurkan makanan kan? Asamnya, pH-nya harus tinggi sekali. Asamnya, maksudnya harus asamnya harus tinggi sekali. Baru makanan hancur. Tapi kalau kita netralisir, dia keasaman kurang, makanan gak hancur, dia akan kekurangan nutrisi. Paham ya? Jadi solusinya bukan solusi
Sifaan la yugodir sakuman, sembuh yang tuntas. Maka itu cari penyebabnya. Oke, oke. Sekarang insya Allah untuk hari ini teori nggak akan salah lama-lamakan. Kita akan langsung ke praktek, insya Allah ya. Oke, silakan. Tadi silakan kasusnya apa Pak? Leher. Oke. Oke, sakit leher ya. Oke. Ini saya selesaikan di mana nih? Biar kelihatan. Boleh di sini nggak apa-apa, saya pindahin dulu ya. Meja boleh pindahin ya. Oke, coba silakan duduk. Coba lihat kaki dulu ya. Beri lihat kaki dulu. Oke, sekarang duduk coba. Siapa namanya? Ferry. Mbak Ferry duduk. Kakinya selonjor. Nah, di sini saya ngecek tulang belakangnya, ya. Nah, langsung dilihat dari lehernya. Kita kalau ngelihat leher tuh dilihat leher ada lekukan nggak? Ada bekas apa? Bekas apa? Lipatan. Kalau di leher ada lipatan, udah pasti lehernya nekuk. Paham ya? Coba lihat, ada nggak bekas lipatan? Ada. Semakin tinggi bekas lipatannya, bahkan sampai hitam, itu lehernya masalah. Ya, perhatikan ya. Kenapa? Jadi gini. Kalau kita berbicara leher, ingat ya, perhatikan. Kalau berbicara leher, ada hadis yang berbicara masalah leher. Orang kalau salat, apa yang dilarang oleh Rasulullah? Melihat ke atas. Salat tidak boleh menengadah melihat ke atas. Apa ancamannya? Akan dibutakan matanya. Karena apa? Orang kalau berdiri nengok ke atas, ini yang kejepit adalah saraf mata. Orang glukoma itu saraf kedua masuk ke dalam. Kalau saraf satu masuk ke dalam, dia akan vertigo. Paham ya? Kalau saraf satu, bagian otak dia akan vertigo. Kalau bagian dua, dia ke mata. 2 dan 3 bagian sinus. Ya, nanti turun lagi ada bagian amandel. Ya, ada bagian pita suara, ada bagian gusi. Ya, jadi semua ada bagian wajah yang ketiga 4. Kalau wajah kejepit, dia wajah lumpuh. Ya, selip airnya nanti melengkung tulangnya. Melengkung dan kenceng. Jadi lihat, saya biasa, saya colong, ya, bedakannya melengkung tol dalam. Nah, oke, sekarang saya selesaikan ya. Nah, ini lihat, ini kenapa kenceng dari keadaan melengkung sekali. Nah, jadi ini harus dinetralisir. Tulang ekornya masuk ke dalam, kakinya lurus dulu. Siapa namanya tadi Pak? Pak Ferry. Coba relax, Pak Ferry relax, santai, relax ya. Saya ngecek. Nah, coba santai, jangan lihat kakinya. Oke. Coba boleh berbaring Pak Ferry, baring. Relax ya, santai, relax. Nah, saya ngelihat posisi kaki ya. Nah, kalau ngelihat dari posisi kaki, nanti kita lihat ya. Oke. Ini sakit ya. Ini enggak. Coba lihat dari kaki, coba perhatikan. Mana yang lebih jatuh? Kiri lebih jatuh. Nah, ingat ya. Sebelum Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan apa dulu? Pinggul. Ya, pinggul baru muncul kaki. Jadi kalau kakinya ini minggir, berarti yang ngebuka apanya? Pinggulnya. Berarti otot ini ketarik. Nah, ini lihat. Langsung sakit ya. Ya, ini sakit. Kalau yang ini biasa aja. Ini sakit. Nah, ini pinggul ini pasti sini sakit. Di sini. Ya, bagian ini lebih sakit. Ini sakit. Nah, bagian ini biasa aja karena pinggul ngebuka. Ya, oke. Nanti kita selesaikan ya. Oke. Nah, sekarang saya selesaikan leher aja ya. Nanti kepanjangan nanti ceritanya. Oke. Nah, dengkul udah. Yang kiri kan ya? Nah, udah pasti dia yang. Nah, kenapa dia dengkul sakit? Perhatikan. Kalau perhatikan. Lihat, kalau pinggul saya lurus, pinggul lurus, kaki juga lurus. Yang bawah juga lurus. Paham ya? Tapi kalau pinggul saya ngebuka, apakah saya jalan gini? Enggak kan? Jadi pinggul ngebuka tapi jalan tetap ke depan. Ada perputaran enggak? Di mana? Di dengkul. Kan gini, pinggul ngebuka, tapi menuju ke depan. Titik temu kan di sini. Nah, jadi ke sini nekuk. Ini beradu. Udah tuanya dia akan osteoporosis. Ya, karena beradu terus. Paham ya? Nah, di sini beradu. Nah, solusinya osteoporosis bukan kekurangan oli. Bukan, pinggulnya luruskan. Sehingga dia adu manis lagi. Paham ya? Jadi yang diselesaikan apa? Pinggulnya. Nah, kalau pinggul lurus, ya udah sakitnya hilang. Nah, sekarang cek ya. Nih sakit nih. Nih ya. Nah, kayak lihat beda sakitnya kan? Nah, lihat. Ini biasa aja kan?
Nah, kalau dibejit ya, nah, semua bergerak. Ya kan? Nah, coba ini biasa aja. Ya, paham? Jadi ini ada perputaran di, nah ya tuh. Nah, ya terus, muter terus. Gitu, ya, oke. Apa-apa, selesaikan. Nah, oke. Sekarang coba ya. Nah di sini. Coba. Ini sakit nggak nih? Udah saya nggak usah mau langsung tutup pada leher sama lutut ya langsung. Coba bisa gini duduk ini, bisa duduk ini. Dia bisa gampang dia ya. Nah, dia mudah karena dia ototnya termasuk kendor ya. Nah, coba duduk. Mudah enggak sakit, enggak sakit kan gini? Oke. Nanti saya terangkan. Coba tangannya gini sekarang. Tangan ini. Nah, gini ya. Coba rapat. Nah, coba sekarang tulang ekornya saya keluarkan. Dengan masukkan tulang ini masukkan ya. Sekarang sit up ke belakang Pak Ferry ya. Sit up ke belakang. Kepala atau begini. Terus sit up ke belakang. Maaf ya. Terus 10 kali. 1. Naik. 1. Terus 2. Terus 3. 4. 5. 6. 7, malu dia di ini video squat. 8. 9. 10. Oke, siap ya. Nah, sekarang coba ya. Nah, saya ngendorkan tulang belakangnya. Jadi tulang belakangnya, tulang ekor saya masukkan, dia masuk, jadi melengkungnya sempurna. Leher agak kendoran dikit, coba cek. Sebelum saya ngendorkan, nanti harus kendor dulu. Udah agak enak kan? Leher ya. Nah, jadi kalau udah ini kendor, leher pun kendor. Baru kita bisa selesaikan. Ya. Nah, sekarang saya selesaikan lutut dulu ya. Saya selesaikan lutut dulu. Nah, sekarang lutut kan pinggul masuk. Berarti saya masukkan coba. Coba kayak tadi. Terus berbaring, terus baring ya, terus sampai habis. Terus. Nah, berhenti di situ ya, berhenti. Nah, ini kaki sana angkat. Yang ini, yang kiri angkat. Nah, terus ke belakang terus bawah lagi, terus angkat sambil angkat. Udah cukup ya. Saya mau masukkan pinggulnya ya. Sekarang coba baring. Berbaring. Saya selesaikan lututnya ya. Nah, sekarang saya selesaikan lututnya ya. Perhatikan ya. Lutut udah pinggul udah selesai, baru selesaikan lututnya. Nah, ini kan lutut sakit nih. Nah, ini udah agak berkurang karena pinggul udah lurus. Nah, sekarang saya luruskan. Berarti sekarang kakinya, lututnya tekan ke bawah. Lutut tekan ke bawah. Bawah tekan. Udah lurus. Lemesin. Lemas. Nah, udah bunyi tik. Nah, ini udah pas. Ya, sekarang dipegang kali. Dia udah nggak bereaksi. Ya. Nah, udah ini. Ya. Memang ketok magic. Perbaikan sistem. Nah, sekarang coba berdiri di atas lutut. Nah, berlutut ya. Nah, sekarang leher udah kendor. Ini udah kendor, udah enak. Agak leher enakan enggak? Udah kendoran dikit ya. Nah, ini saya tambah. Biasanya kalau saya cek sakitnya mana? Ini sakit ini kan? Nih. Ya, udah berkurang kan? Oke, ini sakit nih. Nah, coba saya cek lehernya. Ini sakit nih. Ini coba cek ya. Lemesin ya. Bismillah. Relax. Usia berapa tahun? Usia? Jawab aja. Istri berapa? Oke. Ya. Nah, nanti kan udah langsung Pak. Leher sakit mana sekarang? Ya. Udah nyaman kan? Udah, kalau jawabannya yang udah nggak tahu berarti udah beres ya. Nah, sekarang sebelah ini sakit nih. Ini. Ya, saya fokusin ya. Ya. Nah, sebentar saya selesaikan ya. Khusus untuk yang tangan ya. Bismillah. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah dapat. Kita sekarang ini pegang. Udah enak ya. Nah, ada kedipit satu di sini. Ya. Nanti ini solusinya. Coba latihan kayak tadi lagi untuk kendorkan. Ini perhatikan ya. Untuk masalah pundak, orang yang frozen shoulder, nanti siapa yang punya frozen shoulder? Tangan nggak bisa diangkat. Ada nggak ya? Nah, nggak, nanti saya tunjukkan. Bagaimana cara menyembuhkan frozen shoulder? Ada frozen shoulder? Nah, nanti saya selesaikan. Nah, ibu kan ada frozen shoulder ya. Jadi tangan nggak bisa diangkat. Gerakannya sederhana. Coba perhatikan. Ferry udah selesai.
Mau nanti kalau latihan lagi di rumah, kaki kayak tadi ini. Udah ada istri kan? Nah, pegang ini tangan. Nah, kepala nunduk. Nah, sekarang di sit up ke belakang. Tekan sama. Nah, kepala nggak boleh diangkat. Ingat, sholat nggak boleh ngangkat kepala. Ini juga nggak boleh. Masukkan sini ya. Terus. Ya, 2. Nah, oke ya. Nanti leher supaya untuk melihara pinggang nggak pernah sakit, leher kendor, cara ngendorkan kayak gini. Untuk tipe kayak dia. Ya, nanti ada tipe yang lain-lain beda lagi. Ya. Jadi olahraga gitu sehingga supaya leher dia kendor terus nggak kejepit lagi. Terus satu lagi, nanti untuk ini perhatikan ya. Coba loncat. Ini coba engklek dan kaki kiri. Ya, coba yang tinggi. Yang ini cek lagi. Ya, udah enak kan? Ya, kalau udah pasti gini udah lutut pasti enak. Ya, saya kalau lutut bermasalah, coba cek lagi ini berdiri. Nah, udah enak kan? Nah, kalau udah bisa berdiri gitu selesai. Ya. Orang sakit lutut tuh pasti dia ngindari. Kalau sholat pasti gini. Karena nggak ada tenaga di sini. Ya, cirinya gitu. Tadi kalau ada orang sholatnya ngangkat gini, udah ketahuan ini pasti sakit. Lututnya nggak pas. Ya, oke, ya, paham ya, insya Allah. Terus nanti ada, oke. Nah, coba ya, perhatikan. Siapa namanya, Pak? Nah, coba perhatikan. Ini untuk ilmu ya, untuk ilmu. Maaf ya, untuk ilmu. Perhatikan. Ada lipatan enggak? Orang kalau ada lipatan pasti leher masalah. Ya, karena ada lipatan berarti lehernya melengkung. Kalau leher melengkung berarti tulang ekornya masuk ke dalam. Ya, oke. Mau untuk contoh ya? Aduh, maaf saya tanya lu siapa nama tadi? Pak Ahmad. Coba kaki selonjor, Pak. Nah, perhatikan ya. Nah, ini coba dilihat. Ini kita belajar ilmu kaki nih. Ya, perhatikan. Lihat. Coba di kaki dia, mana jempol yang melengkung? Nih. Lihat. Lihat pinggirannya. Ya, beda enggak? Nah, ya. Ini lebih melengkung nih. Ini lurus. Jadi kalau ngelihat orang mau ngelihat pinggul ngebuka enggaknya, lihat ini. Apa? Jempol. Jadi gini. Ya, nih perhatikan. Nih perhatikan. Beda enggak? Iya, ini beda enggak? Ini lurus, ini melengkung. Ya. Bukan itu. Jadi buka dari kecil ngebuka. Jadi lama-lama jalan kayak gitu. Kebentuk kayak gitu. Ya. Bukan. Jadi ya. Nah, coba perhatikan ya. Nah, nanti kita langsung penyakitnya kita cek. Nah, dia duduk kan agak susah nih. Lengkung. Nah, kena sini. Kencang sekali itu lehernya, tulangannya. Kencang sekali sini. Lutut suka sakit enggak sini? Iya. Nah, saya cek di lutut ada ini enggak? Nah, lihat. Nih. Nah, lihat perhatikan. Ada tanda apa? Hitam. Kalau ada tanda hitam di sini, bukan. Kenapa sujud masa satu kaki? Enggak ada yang patah kan? Nah, lihat. Lihat perhatikan. Kalau ada orang ciri-ciri kayak gini, perhatikan ya. Berarti otot ini kencang sekali di sini. Sehingga darah nggak bisa ngalir di sini. Ya. Jadi kalau ada orang sakit di sini dua-duanya, orang rematik ciri-cirinya kayak gitu. Kalau ini kencang, dilipat tuh sakit. Ya. Ini lipat sakit. Terus kedua, nanti di sini juga sakit. Prostat nantinya. Ya. Terus nanti lihat napasnya berat. Ini saya bicara dua-duanya, napas berat. Nah, nanti jantung kalau udah tuanya bengkak. Ginjal bisa nanti bermasalah. Ya, leher kenceng. Tangan kesemutan, leher kenceng, darah tinggi. Ya, tangan kesemutan. Dia pasti yang kanan kesemutannya. Karena yang kenceng mana? Kanan. Ya. Ya, beda kan? Kanan situ. Nah, jadi yang kenceng sebelah kanan. Yang kesemutan pasti sebelah kanan. Nah, nanti saya kasih cara sederhana bagaimana supaya kesemutan di tangan hilang. Enggak, kalau dia jangan setap, dia beda lagi, ya. Beda lagi. Nah, oke. Nah, ini cerita di sini. Nanti saya selesaikan. Nah, bermasalah sini. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini. Nah, beda kan ya? Coba berbanding. Nah, coba perhatikan. Ini perhatikan ya. Dia saya pegang ini, dia tidak bereaksi. Kalau saya pijit sini, lihat yang bergerak mana, berarti tegangnya di situ semuanya. Perhatikan. Ini saya pijit. Ini kendor biasa. Jadi nggak ada yang ikut bergerak. Kalau ini saya tekan, lihat yang bergerak mana?
Berarti yang tegang mana? Paham, paham. Lihat, lihat. Kaki, bukan tengahnya, kaki aja. Ya, dipencet. Nah, dia gerak. Nah, itulah tegangnya, tegang sekali. Ini. Nah, dia paru-paru sebelah kiri bermasalah. Sebelah kanan. Nah, sehingga dia cepat capek. Ngambil oksigen kurang. Tadi kalau darah bermasalah, masalah di mana? Oksigen kurang. Kalau oksigen kurang, nutrisi juga kurang masih. Ya. Nah, di sini. Ini sakit sini. Nih. Nah, ini sakit nih. Lihat, bagian paru-paru pasti sakit. Dia paru-paru, dia kalau di apa? Di ronsen nggak masalah. Nggak ketahuan apa-apa. Tapi langsung lihat dari meridian paru-paru bermasalah. Dari paru-paru bermasalah. Ini nggak bisa ngambil oksigen. Walaupun oksigen masuk tapi nggak keserap. Ini fungsinya kurang. Ya, ini lihat. Beda kan? Bagus. Ini nggak masalah. Ya. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini dia pasti frozen shoulder di sini. Ya. Ini frozen sakit pundaknya. Ya. Nah, kedua sini. Ini sakit sini. Nah, ini pasti sakit sini di mata. Di sini juga sakit. Nah, coba di sakitnya pegang lagi ya. Nah, di sini bagian sini SI dia sakit, lihat. Sacrum iliac. Kalau di Eropa itu nggak tahu definisinya apa itu SI. Mereka nggak. Jadi orang Eropa, orang Barat ahli ngasih nama penyakit tapi nggak tahu penyebabnya dan nggak tahu solusinya. Nah, ini lihat, perhatikan ya. Ini dia langsung mau bereaksi sampai ke sini biasa aja. Tapi kalau sampai ke sini, lihat semua badan bereaksi semuanya. Nah sakit. Nah sakitnya sampai sini. Sakit ini. Nah ini enggak. Ini sakit sini. Ini namanya cluster apa? Cluster headache. Sakit sini. Ini SI kena saraf kejepit. Nah otomatis ini betis dia juga sakit sini. Kram terus. Ya. Jadi orang yang cluster headache pasti leher sakit, pasti SI bermasalah, pasti kram terus. Ya, gampang lihatnya. Ini. Jadi kalau ada orang yang ini bukan eksem. Ini artinya otot ini narik, darah nggak bisa ngalir. Hah? Ya kenapa yang satu enggak? Emang sholat gini? Lihat ya, yang satu enggak. Ya. Nah kalau emang yang lain sholat kenapa enggak yang lain enggak kan? Ya. Ini jadi kalau pas gini. Jadi pas dilipat dia narik. Ya, narik kencang sekali. Oke. Ya, ini enggak apa-apa kita selesaikannya. Saya mau dia nih frozen shoulder sakit. Saya mau coba perhatikan. Dalam gerakan sholat yang ada berapa jenis gerakan sholat? Ada berapa? Sujud, ruku, berdiri, duduk. Kira-kira yang ngobati yang mana? Kira-kira mana? Coba. Nah, itu salah satu ruku. Semua gerakan, tapi ada yang dilupakan, yaitu gerakan dari setelah sujud, dia berdiri. Nah, ini menyembuhkan rongga dada. Paham ya? Jadi dari sujud, dia berdiri, lihat yang jinjit kan? Nah ini merongga, melebarkan rongga dada. Nah ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh bagaimana caranya menyelesaikan frozen shoulder. Saya mau menyelesaikan ini, saya mau menyelesaikan paru-paru dia, saya mau menyelesaikan yang sakit cluster apa? Headache, saya menyelesaikan leher sini, SI dia, lutut yang kaku. Berapa masalah? Banyak sekali. Saya selesaikan dengan satu gerakan. Yakin nggak? Ya, kita lihat ya. Lihat nih. Sakit sekali kan? Coba. Pak Ahmad, gini Pak Ahmad, pegang ini. Coba. Kan sujud bisa gini nih. Ya kan? Nah Pak Ahmad pegang jinjit tapi satu kanan yang saja gini, pegang ini. Ya, nah, lihat ya. Nah, jadi yang ini saja, tumpuannya di sini. Nah, gini. Yang sakit aja. Ya. Ya, nah gitu. Terus yang kuat. Jadi gini, duduknya tinggi. Nah, sambil loncat. Nah, terus sambil pegangan. Terus yang jatuhnya kuat, berdiri kuat. Jangan tinggi, jangan jinjit. Terus yang kuat. Bertumpuk pompa yang terus. 10 kali. Ya, ini tertumpuk nih satu. Tumpuk pada yang kanan. Yang ini enggak usah. Terus yang kuat, terus. Tuh. 2, 3, 4, yang kuat. 5, yang kuat. 6, 7, 8, 9, 10. Coba baring.
Sekarang berbaring. Berbaring lagi. Berbaring. Berbaring. Tidur. Enggak, biasa kaki ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Saya hanya nyelesaikan dari posisi sujud untuk berdiri. Ya, pegang. Sekarang mana loncat? Dia udah diam aja. Udah nggak gerak. Ya, lihat. Udah nggak ikut gerak. Paru-paru saya pegang. Cek, coba nafas. Lebih lega nggak? Lebih lega nafas. Coba pundak lebih enak nggak? Cek gerakan pundaknya. Ya, terus coba duduk. Coba gerakan tangannya. Ya, lebih ringan kan? Kesemutannya gimana? Berkurang. Ya, dia kerjain baru 10 kali. Sisanya kerjainnya 100 kali. Ya, kalau ingin tuntas. Paham? Jadi frozen shoulder menyelesaikan apa? Dari sujud menuju berdiri perbaiki. Diulang-ulang, dia akan beres. Jadi semua, jadi kita dalam Islam bukan berbicara kiropraktik. Kita punya kiropraktik sendiri. Punya logika sendiri. Kan kucing punya logika sendiri kan? Manusia juga punya logika sendiri, yaitu gerakan sholat. Paham? Ya. Nah, coba saya nyelesaikan dia. Coba perhatikan, leher agak enak nggak sekarang? Nah, sekarang kaki, enak nggak? Udah kendor dia. SI-nya enak nggak sekarang? Udah nggak sakit. SI selesai, headache selesai, leher selesai, ini selesai, paru-paru selesai, lega dia napas, selesai. Terus sekarang lutut, lebih enak nggak sekarang? Ya, langsung kendor. Hanya dengan apa? 1. Sedangkan penyakitnya berapa jenis? 6. Banyak, kalau dicicil masih banyak lagi. Ya, langsung selesai dalam 1 gerakan. Paham di situ? Nah, berarti gerakan sholat itu menyembuhkan semuanya. Jadi semua penyakit apapun juga bisa selesai dengan gerakan sholat semuanya. Ya, maka itu asal betul. Ya, maka itu sholat itu tidak bisa apa? Sujud seharusnya apa? Bukan 2 detik, tapi 2 menit. Ruku bukan 2-3 detik, tapi 3 menit. Coba lakukan itu. Semua yang orang HNP, saraf kejepit semua kembali ke tempatnya semula. Orang tangan dingin, kaki dingin, sujud benar, ruku benar, semua panas badannya. Jadi, nah betul ya. Ini paham ya Pak? Nah nanti bisa gerakan diri dikerjakan. Nah sekarang saya tambah gerakan lain untuk tulang belakang. Ya, sekarang coba bisa duduk ini Pak. Nah biasa ya. Nah sekarang, nah ini tangan beda nih. Nah, coba maaf tangannya ke depan lagi. Coba saya cek lagi. Oh ya gini aja sekarang gini. Sama. Mendadak masuk ke sini, masuk ya. Nah sekarang ini mau tulang belakang saya kendorkan sehingga nanti saraf energi naik semuanya, panas semuanya ya. Sekarang sit up ke belakang, kepala. Ya terus 1, terus 2, 10 kali. 2, terus harus kuat, ada kamera coba. 3, 4, 5, 6, dagu masukkan. 7, 8, 9, 10. Nah, ini tulang oh udah 10. Udah, coba cerah. Tulang enak kan, panas kan? Dia nggak mau nunjukin 10 dia. Depan kamu. Oke, udah ini ya, udah ringan kan ya, leher kendor kan ya. Nah, jadi nanti olahraga dia selesaikan itu saja. Ini sebab pengganti ruku. Karena saya mau narik tulang ekornya. Tulang leher sampai tulang ekor saya tarik, kembalikan ke tempatnya. Ya, nah ada yang megang. Terus kedua, latihan tadi. Kalau ingin kesemutannya hilang total, semua hilang total, ya udah 100 kali aja. Ya, paham ya? Jadi hanya dengan gerakan sekali penyakit bisa selesai semua. Ya, paham insyaallah gitu ya. Sama-sama insyaallah. Lutut enak sekarang? Coba cek berdiri, loncat coba udah. Ringan. Nah, cara dengan ankle Pak. Oke, ya. Oke, ya sama-sama ya. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan masalah rumit hanya dengan cara yang sederhana, ya. Oke. Bukan ya gimana? Mata pertama kendorkan leher dulu. Nah, kalau udah leher, kalau nanti pas glukoma saraf kejepit tinggal saya udah kendor, langsung saya bereskan, saya masukkan lagi, langsung mata selesai. Bukan katarak ya. Apa? Glukoma? Lah glukoma bisa selesaikan, ya. Langsung sekarang juga. Langsung saya selesaikan nanti sarafnya tulangnya kalau geser saya perbaiki lagi langsung glukoma selesai.
Ya, ibu, saya ngecek aja ibu ya sebentar ya. Nggak di kamera ya. Nggak apa-apa saya ngecek ini ya. Nggak di kamera sebentar. Ibu saya ngecek ibu di situ aja. Oh iya, saya nggak apa-apa. Nggak usah di kamera ya. Nanti saya terangkan glukoma ya. Mata glukoma yang mana? Oh iya agak gede saya. Coba duduk. Kayak selonjor. Nggak apa-apa kalau di kamera juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk ilmu ya. Oke. Coba perhatikan ya. Ya ada ada. Oke. Kepala sebentar saya cek dulu kakinya. Sudah. Ya sekarang kaki selonjor dulu. Kaki selonjor ya. Nah saya ngecek dari kaki. Sebentar. Maaf deh ya. Saya ngecek tulang belakangnya semuanya. Ini masuk. Ini lurus. Maaf ya. Kaki lurus itu tulang sini. Berarti tulang belakang sini kan nih. Ini maaf. Kalau sakit bilang ya. Ini ada yang sakit nggak nih? Yang ini. Coba di sini. Coba cek sini ya. Ini. Ini ada. Ini sakit nih. Ya sakit sini ya. Yang ini. Sakit sini ya. Nah kita cek 1, 2. Nah ini biasanya kalau apa? Ini sakit ya. Nah ini tulang yang kedua biasanya bermasalah. Itu saraf untuk mata. Jadi glukoma bukan mata tapi saraf mata. Maka tuh glukoma itu nggak boleh diotak-atik. Ingat ya. Salah satu hadisnya. Hadisnya gini. Dalam sholat kalau menengadah ke atas, Allah akan butakan matanya. Kalau saraf kedua kecepit, ya, dia tekanan mata tinggi. Tekanan mata tinggi penyebab kebutaan paling tinggi, glukoma. Ya, karena apa? Bisa kalau tekanan tinggi sakit sekali di barat permasalahan bukan di mata tapi di saraf mata. Nah, kalau seandainya yang diselesaikan mata kalau di barat bisa kalau tekanan tinggi mata dilubangi supaya cairan keluar. Tekanan berkurang kan? Nanti kalau cairan terlalu rendah disuntik silikon, udah buta. Walaupun sudah buta, sakitnya tetap. Ingat ya, orang buta karena glukoma, walaupun mata udah buta, dia tetap sakit matanya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan di bagian mata. Ya, coba siapa namanya teh? Coba Dina duduk gini, bisa nggak duduk gini? Saya ngecek aja ya, ke sampingnya. Nah ini Dina solusinya permasalahan. Nah ini nggak apa-apa kalau. Nah ini kalau dia duduk seperti ini mudah, dia tulangnya kendor sekali. Karena dia apa? Orang kalau bisa duduk kayak gini mudah, tanpa latihan, dia ototnya kendor. Saya tadi lupa nggak cerita. Saya kasih masukan ini sebentar ya. Ini saya kasih masukan sebentar. Maaf nih. Nih ya, perhatikan. Ini alhamdulillah ada boneka ini ya. Ini boneka ini kenceng. Kalau saya tekan ini kendor, jadi apa dia? Dia jatuh, lemas. Nah dia ada sela-selanya. Jadi penyakit manusia kalau dilihat kan nggak bisa tuh lihat kan? Coba lihat, coba duduk. Nah, coba kan nggak bisa dilihatin kamera sebentar. Bahwa tidak semua orang bisa duduk kayak gitu, ya. Sakit kan coba lihat ini. Duduk, coba duduk kayak tadi ya. Nah ke pinggir. Nah dia nggak bisa, ya. Bedakan nama nih, dia langsung. Jadi perhatikan, ini kekencengan. Kalau ini bukan lentur, tapi bedakan ya. Nah seperti boneka ini. Bukan lentur ya, kekendoran. Nah nanti ini kendor tuh ada beberapa level. Contoh misalnya gini kan. Nah ini seharusnya dengan tangannya yang ini kebetulan saya. Nah ini kalau ditekan, tekanan hilang dia akan jatuh. Tapi kalau kenceng dia langsung tegang. Jadi manusia itu orang yang tegang itu disebut rematik. Sendi dan sendi beradu. Tapi kalau kekendoran kayak gini, ini ada sela-sela kan? Nah ini diisi oleh cairan. Nah jadi bengkak kakinya. Bengkak, sakit semuanya, nggak ada tenaganya, lemes, angkat berat. Nah biasanya nanti lama-lama orang jadi jalannya kayak gini. Jadi kalau ada orang badan gemuk tangan gini itu kendor tuh. Karena kenapa diginikan? Karena dia ngencengin sendiri. Kalau nggak ada tenaga, jadi diginiin. Nah kalau lama-lama ini kendor juga, tangan diginiin. Nah karena kendor, rahang juga kendor, jadi nggak bisa nutup. Tambah melintir. Jadi itu ya. Jadi perhatikan, itu kekendoran, penyakit kendoran. Tapi kendor ada levelnya dari 1 sampai. Nah, ini fungsi ini dia kekendoran, akhirnya badan ngencengin semua sendiri sampai leher jadi kenceng. Jadi yang diselesaikan ini adalah nanti fakasona izaman lahman keempat itu yang kenceng dikendor, yang kendor dikencengkan, yang kenceng dikendorkan.
Tadi Bapak siapa tadi? Nah, misalkan tadi. Nah, contoh Pak Ahmad tadi, kaki yang kanannya kekencengan. Saya kendorin dalam posisi sholat. Nah, ini untuk kasus ini karena kalau kendor, lihat dia gigit duduk tanpa masalah. Berarti harus pakai ganjel. Ada sajadah enggak? Nah, sajadah. Ada berapa sajadah? Kekendoran. Orang bisa duduk kayak gini mudah, berarti kekendoran. Nah, saya mau ngencengkan dia, sehingga nanti obat dia apa? Nanti tidak hanya itu saja, dia lemah semua. Maaf, saya nggak nyebutin ini, khawatir. Nggak sebutin saya semuanya ya, jadi untuk ini aja. Saya fokus ke mata saja. Nanti penyakit lainnya saya sebutin sendiri, khusus ya, nggak di depan umum. Sekarang kita hanya saya fokus pada apa? Glukoma saja. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Saja dah. Ketebelan, coba lihat. Coba, saya cek dulu, mungkin pas. Saya gulung dulu. Nah, saya gulung dulu. Kalau ini bisa, agak susah nih. Ya sini. Oh itu kotor, itu aja. Udah, ini kotor. Ini kabelnya. Oh kecilan nih. Ada lagi. Ya. Tuh lagi ya. Nah nanti langsung glaukoma mata langsung tekanan langsung turun ya. Insya Allah ya. Iya, kembali mata kering terus ya nanti insya Allah langsung enggak. Kalau kacamata beda lagi, itu kelemahan otot ya. Saya juga pakai kacamata. Bekas bentar ya, satu-satu dulu ya. Nah sekarang ini karena dia terlalu kendor, saya ganjel supaya dia melengkungnya banyak. Nah sekarang namanya siapa? Dina, tangannya gini. Nah, ibu bisa bantu di belakangnya. Ya, karena ibu paling ini nggak enak ini. Nah, paling coba Dina berbaring gini terus. Nah, coba ganjal ini. Nah, ini supaya nggak geser, pegang. Nah, Dina coba sit up ke belakang terus ya. Nah, nanti gini terus ya. Sit up diganjal ya. Coba maaf ya. Saya ganjal. Ayo, naik. Terus lagi kepala naik. Terus sampai ke bawah masih sakit nggak? Enggak. Nah, terus coba. Kalau nggak sakit berarti dia kendornya kendor banget. Terus lagi. Bisa lagi. Terus sampai ke bawah. Nggak sakit. Oke. Sekarang saya tunjukin ibu. Berdiri. Ibu berdiri di sini. Duduk di sini. Coba kepalanya dipegang gini. Ya. Nah, baring Dina, baring. Terus. Tangannya gini. Nah, pegang gue ya kepalanya. Nah, tahan gini. Nah, sekarang Dina kakinya saya angkat gini ya. Maaf. Nah, gini. Saya angkat ke sini. Coba kakinya diangkat Dina. Diangkat kakinya. Diangkat. Yang kuat. Terus duanya diangkat. Dua-duanya sama-sama diangkat. Diangkat terus yang kuat. Tambah kekuatannya. Terus lama-lama. Terus masih kurang tenaganya. Bawa lagi Bu bisa. Terus bawa lagi. Nah, kepala pegang Bu. Kepala pegangnya gini. Nah, gini ya. Oke. Jadi angkat lagi kakinya. Ya, lawan. Terus lagi. Angkat lagi. Terus lagi. Angkat dulu. Coba saya buka lagi ya. Maaf ya. Ini terlalu rendah nih. Terlalu kendor sekali. Duduk dulu. Ini kendor sekali. Jadi harus tambah tegang. Coba Dina duduk ini bisa enggak? Coba, bisa. Dia mudah dia. Karena tipenya tipe kendor. Nah, naikkan. Nah, dia bisa ya. Jadi bukan lentur, tapi kendor ya. Oke. Udah, lihat aja, yang penting matanya selesai ya. Oke. Udah pegang ya. Terus kaki jangan lepas ya. Jangan sebentar. Ulangi lagi. Angkat lagi. Oke. Saya pegang ya. Coba. Kayak tadi lagi. Pegang kepala, pegang di sini. Kalau pegang gini.
Terus sampai pertahankan ya, kepala sampai belok. Ya, sampai pegang kakinya. Terus ke belakang terus. Terus ke belakang terus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baring aja, saya bantu. Saya pegang sini, terus. Terus udah? Udah ya? Oke, sakit goreng dikit-dikit. Nah, agak sakit kan? Nah, berarti ada tekanan. Terus kepala turun dikit. Terus. Nah, udah selesai. Coba cek. Agak kendor enggak leher? Cek dulu lehernya dulu. Agak lebih enakan enggak? Lebih kendor enggak? Nanti baru saya selesaikan glukomanya. Tapi leher kendor dulu enggak? Lebih kendor? Ya, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Karena leher enggak boleh diotak-atik sebelum kendor. Ya, coba ulangi lagi. Coba baring dipegang sama ibu ya. Coba, atau sit up aja gini, kayak tadi. Sit up ke belakang, pegang. Sit up ke belakang, saya pegang. Ya, sit up ke terus. Misalkan terus 1, kayak enggak sebisanya aja. Sebisanya, enggak usah sampai ke bawah. Tuh, 1, terus naik. Nambah. 2, terus. 3, terus agak jauh lagi. 4, terus. Semakin lama semakin jauh. Terus. Harus ada rasa sakit, terus. Harus dilawan. Terus tambah lagi. Karena mau ngendorin leher. Terus lagi. Terus, yang jauh lagi, tambah lagi. Terus, oke, kita 5 kali ya, 5 kali terakhir. 1, tuh, tambah lagi. Terus. 2, tambah lagi. 3, 4, yang tambah terakhir. 5. Oke, cek dulu sekarang. Leher kendor nggak? Cek dulu. Lebih. Nah, karena saya hanya bisa menyelesaikan tulang dimasukkan kalau udah kendor. Udah lebih ringan nggak leher? Ya, oke. Betul, udah kendor nih. Ya, enak ya? Oke, sekarang berdiri di atas lutut. Nah, baru saya menyelesaikan saraf yang keduanya. Nah, ya, maaf ya, bismillah. Yang tadi sakit saya pegang ya. Ini tadi ya. Ini ya. Nah, sekarang saya masukkan dikit-dikit. Bismillah, lihat kanan. Bismillah. Relax ya, relax. Bismillah. Oke. Udah enak kan sini? Ini udah enak ya? Yang ini masih sakit ya? Oke. Lihat, lembutin badan ke sini. Dan miring ke sini. Lihat ke depan. Bismillah. Lemesin ya. Jangan ikut badannya. Oke. Nah, saya cek dulu ya. Coba. Sekarang. Coba cek sekarang. Coba dicek ke mata agak ini enggak? Ya, lembab kan ya? Nah, coba tekanan gimana? Agak rileks ya? Ya. Nah, jadi langsung otomatis yang mata kering dia langsung mampu membasahi bola matanya sendiri. Karena darah ngalir di situ. Ya, kalau saraf dibuka tak udah langsung kering. Apa? Nggak, nanti saya ajarin caranya. Ini karena kendorannya nanti saya ajarin caranya. Ya, nanti saya sebutin penyakit-penyakit lainnya. Nggak usah di kamera, ya. Ya, sekarang coba dicek mata lebih ini. Lebih enak kan ya? Jadi nggak kering ya. Nah, nanti saya ajarin caranya, latihannya. Kayak saya ajarin caranya, nanti di video sendiri, nanti di rumah. Terus nanti yang kedua supaya ini nggak jepit lagi. Ya, nanti penyakit lain saya sebutin nanti. Jadi tidak hanya nanti satu gerakan bukan menyembuhkan glukoma aja, tapi penyakit-penyakit lain nanti saya sebutin. Ya. Oke, mangga. Ya. Nah. Gimana? Coba. Jadi tinggal push up yang banyak lagi aja. Coba. Ya. Enggak saya bunyiin lagi. Berdiri di atas lutut. Berdiri di atas lutut. Ya. Berdiri di atas lutut. Ini kencang sekali. Jadi tinggal dibanyakin sit up-nya tadi. Tadi kurang banyak kan? Ya. Ini sit up kurang banyak. Nah. Coba. Ini kendor kencang aja. Ya, sebelah mana? Sini ya. Oke. Ini sakit ya? Sini. Ini sakit ya nih? Ini? Ini sakit ya? Enggak, mau yang ini siapa yang sakit enggak? Ini? Otot ini aja ya. Nah, nanti nyelesaikan dari bawah nih. Sini ya. Tadi dari sana salahnya. Nah, gini aja. Saya kendorkan. Ini saya kendorkan dengan ini. Coba berdiri sini kayak tadi. Berdiri, jinjit, pegang. Jinjit. Kanan kiri masuk. Masuk ke dalam, tekan yang sebelah ini. Ya, terus. Yang kuat. Terus. Yang jadi hentakan sampai jauh terus yang jauh pegangan. Terus sampai terus tinggi. Ke bawahnya agak jauh lagi. Terus ke tangan terus. Ini kayak terus. Tanding. Oke. Coba cek. Ya. Sekarang sampai yang ini. Gimana?
Coba cek lagi. Agak kendor enggak? Masih sakit ya, ini berarti lain lagi di sini ya. Coba udah selesaikan tulangnya aja, duduk berdiri, selesaikan manual aja. Ya. Ini sakit ini ya, selesaikan aja manual aja lah. Bismillah, Bismillah. Udah dapat, dah sekarang ini, sekarang dicek. Tidak ada pengurangan. Nah, kalau masih mikir udah beres ya. Udah nyari-nyari yang mana sakitnya. Ya, oke, ya nanti kalau ada lagi nanti. Ya, ada satu tadi tik, ada satu yang kejepit dikit kan bunyinya tik kecil, urat kecil tuh yang kayak senar, tik masuk udah selesai. Ya, oke. Tadi udah glukoma ya. Ada lagi ibu? Kering, oke. Maksudnya gimana tuh? Oke. Saya cek keringnya di mana Bu ya. Boleh saya cek dulu sebentar. Oke, berarti ada saraf kejepit ya. Maaf Bu ya. Duduk Ibu, duduk. Ini nggak apa-apa depan kamera Bu. Ya, sebentar Bu ya. Saya cek dulu Bu ya, maaf Bu ya. Ke sini. Nah, ya beda sakitnya. Coba satu lagi. Jadi dia nggak perlu nyebutin nama penyakitnya apa. Kalau di barat namanya frozen shoulder udah gitu aja. Walaupun dia nggak bilang gitu ya. Pokoknya ini sakit ya. Nah sakitnya sini pundak ya. Oke, sekarang saya cek. Maaf Bu ya. Ini sakit nggak nih? Nah ini saraf kejepit ini. Jadi darah nggak? Ini kalau cubit sakit ini. Nah coba bandingkan ya. Coba bandingkan. Ini saya cubit sakit nggak? Enggak. Yang ini? Ya perhatikan. Kenapa ini? Perhatikan. Saya cubit sekeras. Biasa kan Bu ya? Ini saya cubit pelan. Sakit ini? Sakit sekali. Dia sakitnya semua di sini. Jadi darah seluruh lengan tidak ngalir. Penyebabnya saraf kejepit di sini. Ini ya, sakit ya? Lihat. Naik sini. Jadi sakitnya dia kalau disebut namanya fibromialgi. Enggak. Dia saraf kejepit, frozen shoulder plus saraf kejepit. Jadi sakitnya tidak hanya di pundak tapi sampai apa? Sampai kulit-kulitnya sakit. Ya. Enggak hanya daging, kulit-kulitnya semua sakit. Nanti lama-lama tuh dia kena apa? Kena angin ditiup juga sakit. Ya udah parah. Yang udah parahnya tiup, kena baju tuh kegesek sakit. Ini kejepitnya belum parah, ya. Udah, yang parahnya tuh kena baju sakit sekali, perih, kesentuh sakit, udah level tinggi sekali, ya. Oke, sekarang Ibu selesaikan bukan hanya seluruhnya sekalian ya. Oke, biar kalau saya selesaikan ini aja nanti balik lagi ya. Coba Ibu selonjor, Ibu siapa namanya? Ibu nih, kaki selonjor. Ya, coba. Ibu relax aja ya. Bismillah, saya cek ya. Nah, di sini kencang lehernya kencang di sini. Ini undangnya kencang sekali di sini. Nah, kencang di sini. Ini sakit nggak sini? Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Ini yang disebut sakitnya di ubun-ubun. Di barat tidak ada definisinya. Ya. Pusing di sini, ini orang yang suka pingsan itu pusingnya di ubun-ubun. Enggak, ya, satukan. Ya, beda dari wajah kelihatan, ya. Coba kalau ini saya tekan, biasa aja dia. Kalau ini tekan, dia langsung sakit sekali. Sini. Ini sakit sini, ini penyebabnya bukan dari kepala, tapi tulang apa? Ini tulang punggung, ini melendung biasanya. Kalau masuk ke dalam sakitnya di sini. Jadi orang mudah pingsan, langsung dikit itu biasanya masuk ke dalam. Ini masuknya nggak terlalu parah, ya. Nah, dia orang suka pingsan, sakit pusing langsung pingsan dari sini. Berarti saya selesaikan Ibu kakinya ketarik ke belakang, Ibu kaki suka kram nih kaki ini. Nah, ini kram nih. Nah, kenapa? Nah, hitam dua-duanya. Nah, satu nih. Nah, berarti dia bermasalah di sini. Hitam itu bukan menunjukkan ini, hitam berarti otot ini ketarik. Darah nggak ngalir di sini. Kencang. Jadi kencangnya dia salah sini semuanya. Nah, bagian sini. Nah, mata juga sebelah sini semua. Ini sakitnya Bu ya. Nih, ini sakit. Ini juga sakit. Ya, ini sakit. Bandingkan sama ini. Biasa aja. Dia tidak bereaksi. Ini sakit di sini, pegang, sakit. Ini sakit. Ini bawa dikeras-keras juga biasa aja, ya. Ini dikit aja. Ini dikit sakit. Sakit di sini. Dan ini sampai kepala sini. Ya. Oke, berarti selesaikan semuanya Bu ya. Kalau hanya mau menyelesaikan ini saja, mudah. Saya mau menyelesaikan yang kramnya. Coba Ibu sekarang cara yang sederhana, Ibu gini aja.
Untuk ibu supaya mudah, ibu bisa ngerjain di rumah ya. Ibu pegang gini bu. Coba saya cek teman belakangnya SI-nya. Ini enggak sampai, belum sakit ya. Ini enggak. Coba ibu kayak gini tadi. Kayak bapak tadi. Jinjit. Ya. Pegang gini. Lututnya masuk ke dalam. Nah, itu. Tekan dua-duanya. Nah, ya, Pak. Maaf ya, cek. Ya, lututnya masuk ke dalam. Nah, ya. Coba. Satu yang kuat. Pegangnya ke bawah dikit terus. Terus, terus ya. Terus. Yang 10 kali. Waduh, panasnya. Iya. Terus 10 kali Bu ya. Kalau udah 10 kali udah. Nah, udah. Nah, sekarang yang kanan saja. Satu kaki aja. Pegang ya, yang kanan saja. Tertumbuk pada jinjit Bu ya, jinjit. Satu, yang kanan ya. Yang nggak ada tenaga, yang kanan ada tenaganya. Yang kiri nggak boleh ada tenaga. Dijatuhin aja. Nah, coba. Yang ini ya, satu kaki ya. Tuh. Ya, terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya cek Bu ya. Coba Ibu duduk. Nah, saya ngecek frozen shoulder dulu ya. Coba sekarang pegang. Ya, beda ya. Udah enak kan ya? Tadi mata pegang. Udah nggak sakit kan? Udah enak kan ya? Hanya gerakan dari sujud menuju berdiri. Itu obatnya di situ, ya. Obatnya Ibu itu. Oke. Nah, sekarang coba pundak enak nggak? Ya? Lebih enak? Sebelumnya gimana? Nggak bisa, kemarin mau gatal aja. Panggil anak saya, Habibi, garut sini, dia nggak mau garut, dia udah gede. Iya. Mama, kan udah kecil. Ya? Oke, sekarang bisa lebih enak kan ya? Oke. Nah, tahu solusinya menyembuhkannya? Gitu aja. Nanti pas sedang sholat, dia butuh. Ini mati aja pelan-pelan berdirinya. Ya, latihan gitu. Oke? Sekarang sarafnya. Sekarang dicubit udah enak? Udah nggak sakit lagi. Ini udah enak sekarang? Nah, Bu berdiri di atas lutut. Ya. Maaf Bu ya. Ada yang sakit nggak nih? Saya sekarang dikit ya, saya rapikan. Bismillah. Saya hanya ngerapikan aja. Lemah kan? Usia berapa tahun Bu? Baru 6. Mau ya? Lemasin. 26 ya? Oke. Udah. Coba sekarang lihat cek tangannya sekarang. Ya? Ya? Oke. Coba solusinya hanya itu aja. Penyakit rumit dari posisi sholat. Selesaikan. Ya? Jadi kan bisa selesai. Nah, Ibu sekarang udah enak kan sini? Ya, ini udah nggak sakit lagi. Pundak dicubit udah. Darah udah ngalir. Ya. Saraf kejepit tadi kan, kalau saraf kejepit kapiler berhenti. Ini sakit, kesentuh juga sakit. Sekarang udah nggak sakit. Jadi kalau kram gitu lagi ya, gitu aja. Kanan. Ya, pokoknya semua penyembuhan ada dalam gerakan sholat. Jadi kita umat Islam nggak perlu ke kiropraktik sebenarnya. Ya, kalau dioperasi dirusak. Semua yang tidak berdasarkan apa? Wahyu, dia akan kerusak. Kalau berdasarkan wahyu, kembalikan aja. Wahyu ningsih. Ya, jadi enak Bu ya? Jadi udah enak. Jadi gitu aja obatnya. Kan bisa sendiri kan di rumah? Ya, sip. Udah ya? Udah cukup malam. Udah nanti bisa lagi. Masih panjang ceritanya. Udah? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.